Yang dimaksudkan dengan menormalisasi itu adalah ketika kita memposisikan satu kemaksiatan, satu kejahatan, satu kesalahan itu sebagai sesuatu yang normal atau kita anggap biasa. Nah ini sesuatu kita anggap biasa, bahkan kita jadikan sebagai lelucon atau sebagai sebuah komoditas atau itu kan cuma buat lucu-lucuan gitu. Itu buat lucu-lucuan. Itu yang kemudian disebut dengan menormalisasi itu ya di situ itu. Nah, bentuk normalisasi yang seperti apa yang kemudian hari itu sering terjadi tapi jarang disadari oleh kaum muslimin. Ini perlu kita detilkan satu-satu supaya ternyata saya pernah melakukan kan begitu Mas ya. Yang pertama, ketika kita ikut-ikut mengatakan itu hak asasi manusia. Itu hak asasi masing-masing urusan itu. Yang penting orangnya baik. Itu hak asasi dia, itu urusan dia dengan Tuhannya. No. Kita sudah tahu tadi, sudah diberitahu oleh Islam. Itu keharaman. Dalam kehidupan di dunia itu kriminalitas, berhak untuk dijatuhkan sanksi dalam rangka penjagaan masyarakat. Di akhirat dijanjikan oleh Allah akan ada azab. Maka kita tidak boleh mengatakan itu hak asasi dia. Meskipun itu hak asasi dia memang memilih untuk diazab. Meskipun begitu, nggak boleh ada kalimat-kalimat yang mengatakan bahwa itu seolah-olah kalau itu haknya dia berarti terserah dia. Enggak. Kecuali kalau dia itu urip-urip karepe dhewe gitu ya. Menciptakan dirinya sendiri, keluar dari batu, dia hidup tidak butuh Allah yang menciptakannya, makan minum udara yang dia itu menyiapkan sendiri. Ya silakan kalau mau maksiat. Karena kalau Imam Ibrahim bin Adham ya, yang ketika ditanya minta nasihat supaya tidak maksiat. Ya kalau mau maksiat itu cari tempat yang Allah tidak tahu. Yang menciptakan kamu ini, yang memiliki dunia dan menciptakan dunia seisinya itu nggak tahu, nggak tahu kamu. Kalau kamu bisa nafas nggak pakai oksigennya Allah, makan nggak pakai rezeki yang diciptakan oleh Allah, silakan maksiat begitu. Tapi dia terus badannya dia ada atau dari tidak adanya, dia bisa makan minum air yang dia makan, makanan yang dia makan, tenggorokan yang ada pada dirinya, usus dan seterusnya, itu Allah yang menciptakan. Mau sombong, nantang begitu. Saya tahu haram tapi saya mau milih tetap begini, nantang ya. Yang tidak layak begitu ya. Memang kita agak harus keras begini Mas Ishak ya, untuk menyampaikan sesuatu yang hari ini itu orang malah takut menyampaikan dengan keras karena khawatir dianggap melanggar hak asasi manusia. Enggak. Ini hanya sekedar menyampaikan. Sebagaimana mereka menyampaikan dan mempopulerkan atau mempromosikan perbuatan fahisyah mereka, keji mereka, kita juga harus menyampaikan itu perbuatan keji sama tegasnya. Begitu. Nah, jadi itu. Dan dalam Islam itu tidak boleh ada masih yang namanya ta'awun alal ismi wal udwan itu. Ya kan? Kan adanya itu ta'awunu alal birri wa taqwa. Kalau mau kerjasama malah dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awunu alal ismi wal udwan. Tapi enggak boleh kamu itu kerjasama dalam dosa dan permusuhan. Contohnya kerjasama dalam dosa itu apa? Lah kalian malah lihat live-nya. Di follow, di tap layar, love, tap love ya. Kasih gift, coba bayangkan. Itu sebenarnya sudah sama dengan melakukan sebuah dukungan. Akhirnya orang-orang jenis begini kan semakin banyak. Dia memperbanyak kemudian edukasi dalam tanda kutipnya tadi itu menyesatkan nyasar mungkin anak-anak Anda sendiri yang kemudian karena waktu FYP itu di akun Anda itu kemudian disenangi kan, didatangkan lagi tuh algoritmanya kan, didatangkan oleh si platformnya itu, orang senang dengan tontonan ini ya, didatangkan lagi yang sejenis dengan itu. Nanti tadinya mengikuti hanya akun si A, nanti yang tampil ditawarkan lagi akun si B, si C, para LGBT semua, LGBT semua. Saatnya kemudian anak-anak kita itu juga mereka scrolling, yang mereka temukan ternyata konten kayak gini banyak, terpaparlah mereka gitu loh. Kadang-kadang kayak begini nggak ngerti gitu ya. Yang kedua, bentuk dukungan atau normalisasi tadi itu mendukung kampanye atau simbol, misalkan kan simbolnya pelangi, atau ada hari tertentu itu adalah perayaan Pride itu misalnya kampanye Pride, ikut ada yang sengaja berangkat itu ke Amerika begitu kan ya, datang lalu pakai bendera pelangi itu ikut kampanye, posting dengan kebanggaan. Nah kalau Anda Muslim, saya ingatkan, kalau
kalau kalian bukan orang yang yakin bahwa ada Allah yang menciptakan kalian, ya saya tidak ngurus gitu ya. Ini bukan nasihat untuk mereka-mereka yang tidak meyakini ada Allah. Karena yang kita sampaikan itu adalah firman-Nya Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan Anda, menciptakan saya, kan begitu. Yang kemudian dalam penciptaan itu ada misi yang Dia tetapkan. Kita diciptakan adalah untuk beribadah kepadanya. Nah, ini kalau kemudian pakai simbol-simbol itu dengan kebanggaan, ikut mengkampanyekan, sama dengan mendukung sebenarnya. Itu bentuk normalisasi. Lalu yang ketiga, bentuk normalisasi yang lain itu ketika kita ikut-ikutan menarasikan cinta itu netral. Cinta itu fitrah, bahkan pakai bahasa begitu. Cinta itu suci ya maksud saya. Cinta itu suci, cinta itu netral, cinta itu karena dia itu suci berarti bebas gitu loh, terserah. Memang itu kayak bawaannya manusia, enggak ada. Oh jelas-jelas kalau kita baca Ar-Rum 21 gitu, Allah juga berfirman, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja, ya kan? Di antara ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah itu Allah menciptakan dari jenis kalian. Nah, ini yang dipelintir oleh mereka itu. Dari jenis kalian itu berarti saya kan jenis laki-laki. Berarti dari jenis laki-laki itu pasangan gitu. Padahal itu tidak ada kemudian makna seperti itu yang dimaksudkan. Min anfusikum itu jenis manusia. Jadi pasangan kita kalau kawin untuk membuat perkembangbiakan manusia, keturunan itu tetap ada, itu menikahnya, kawin itu dengan sama manusia, bukan dengan monyet, bukan dengan kuda gitu loh maksudnya itu. Min anfusikum itu, min anfusikum azwaja. Jadi bukan terus sejenis tadi gitu. Memang namanya orang sekadung bejat ya begitu, sampai Quran dia belintir-belintir sekalian ya mas sayang. Ya, jadi min anfusikum itu. Dan tidak ada yang namanya pasangan itu terus sejenis itu tidak ada. Sandal saja dikatakan pasangan itu karena berbeda begitu kan ya. Kanan kiri dan seterusnya begitu. Nah, lalu yang berikutnya bentuk normalisasi yang lain ya. Diam ketika kemungkaran tadi dipromosikan Mas Isa. Diam saja itu sebenarnya sebuah normalisasi loh. Dukungan ya. Apalagi tadi itu tap love lalu kemudian memuji ya Allah begitu. Kok bisa gitu. Kok bisa begitu loh ya. Jadi malah jelas-jelas Rasul itu memberi arahannya itu kan man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat satu kemungkaran. Mungkar itu apa? Mungkar itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Itu pasti mungkar. Dua, sesuatu yang itu dicela oleh Islam atau dicela oleh Allah. Itu pasti mungkar. Atau yang ketiga, yang dijanjikan azab di akhirat atau diperintahkan untuk dihukum di dunia ini. Itu adalah mungkar gitu loh pasti. Nah, kalau kemudian kita melihat kemungkaran, tadi kan sudah kita terangkan. Apakah LGBT tadi mungkar? Mungkar sudah kita tunjukkan dasarnya. Ketika itu kita lihat kemungkaran, mau itu cowok yang berdandan cewek atau cewek berdandan cowok atau tadi itu LGBT yang lagi promosi, mau dia jualan atau sekedar cerita gitu ya. Ada yang jualan memang masih sakit. Jualan itu bukan jualan baju ya, sebenarnya jualan dirinya, ya, menjual jasanya. Meskipun kemudian kita itu tidak membeli jasanya gitu ya. Kalau kemudian kita melihat kemungkaran itu perintahnya falyughayyirhu biyadihi. Hendaklah rubah dengan tangannya. Tangan itu kekuasaan. Tapi saya tidak punya kekuasaan untuk memblokir si itu tadi. Tapi saya punya kekuasaan kalau melaporkan, mereport akun bisa. Lakukan yang bisa Anda lakukan dengan tangan. Fa illam yastati, kalau tidak mampu, saya bukan siapa-siapa, saya nggak punya cukup keberanian, misalkan begitu ya. Fabilisani, ngomong, komen di situ. Mungkin ada orang-orang yang saking terpananya sama si LGBT ini tadi itu sampai kemudian lupa. Perlu kemudian ada komentar yang mengingatkan mereka bahwa nggak layak kita itu melakukan seperti ini. Nyemut di sini untuk kemudian mengapresiasi, mengeluhkan, mengglorifikasi mereka. Setelah itu kita tinggalkan arena tadi, live ya tadi misalkan. Di situ kan dia berarti sudah menyampaikan secara lisan maupun tulisan ya. Nah, kalau fa'ilam yastati fa biqalbi. Kalau nggak mampu juga mau komentar juga nggak berani, nggak bisa nulis atau nggak bisa ngomong, mungkin bisu atau nggak punya ilmunya misalnya begitu ya misalnya. Fabi kolbi, maka harus tetap terpelihara, terjaga dalam hatinya itu ketidaksetujuan. Karena kalau sampai tidak setujunya itu hilang,
jadi ridho, jadi tidak apa-apa, jadi ikut menikmati, merasa lucu. Nah itu di situ bahayanya. Wadhalika adaful iman. Jadi memelihara kebencian, memelihara dalam arti tidak setuju dengan perbuatannya ya, itu sesuatu yang harus tetap ada.